Hai guys, kembali lagi di channel Mfalme Studio. Dalam video kali ini gue akan ngebahas yang namanya HDMI extender over network ya. Ini adalah sebuah perangkat yang bisa mengextend ya jarak HDMI. Mungkin gue jelasin sedikit ya buat teman-teman yang belum tahu. So misalnya lo punya kamera yang outputnya HDMI di suatu lokasi ya, dan lo punya capture card gitu seperti item ini di lokasi yang lain yang jaraknya itu jauh, dan seperti mungkin kalian sudah tahu yang namanya kabel HDMI itu limited banget ya, di atas 15 meter tuh udah mulai aneh-aneh. Bahkan kita di sini di Mfalme Studio sekarang kita tidak menggunakan kabel HDMI di atas 8 meter karena terlalu riskan. Ya, jadi tapi gimana jadinya? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan extender seperti ini. Mungkin gue mau cerita sedikit kenapa tiba-tiba gue nge-review ginian. Itu karena salah satu subscriber kita, Bang Roni di Sulawesi, itu kemarin dia berhasil setup live streaming ya untuk gerejanya, untuk single cam udah sukses, dan sekarang dia mau nambah kamera nih, mantep lah, mau nambah jadi 3 kamera nih untuk kegiatan di gerejanya. Nah, sempet tanya nih ke gua. Masalahnya, problemnya dia adalah setup dia kan menggunakan item ini, kameranya juga HDMI, semuanya sistemnya HDMI, tapi dari FOH untuk kamera kiri dan kamera kanan itu jaraknya sekitar 25 meter. So, seperti gue bilang tadi, 25 meter kalau narik kabel HDMI itu agak-agak riskan. So, gue langsung aja nggak rekomen menggunakan ini ya, HDMI extender by network atau Ethernet. Dan buat teman-teman yang belum paham, gue akan ngejelasin konsep cara kerjanya seperti apa. Jadi ini bukan cuma sekedar review produk, tapi sekalian perkenalan juga. Ini gue milih Bafo, merek Bafo BF3724. Kenapa gue milih ini? Sebenarnya gue sempat ceki-ceki online, banyak yang ada Vention juga ngeluarin, dan ada yang jaraknya sampai ada yang 50 meter, ada yang 60 meter, bahkan ada yang sampai 120 meter. Yang ini jarak maksimalnya up to 60 meter. Dan ini jujur ya, ini pertama kali kita di Mfalme Studio membeli sebuah HDMI extender by Cat6. Dan mungkin gue jelasin sedikit kenapa, karena kita itu kan apa ya, penyedia jasa live streaming, dan yang tadinya itu base-nya itu on ground ya, kita multicam on ground, dan sistem kita semuanya udah SDI. Jadi mungkin buat kita menggunakan network agak ya sayang lah, karena sistem kita udah SDI, tapi nggak berarti via network pun ini jelek atau gimana. Bahkan justru kita pengen tahu nih hari ini apakah kualitasnya bagus, stabil menggunakan extender seperti ini. Nah, anyway, kita unboxing dulu sedikit ya. Dan gue mau sharing juga kenapa gue milih produk ini akhirnya, Bafo. Karena kita buka boxnya, di sini ada sendernya ya, sender atau transmitter ya, dan di sini ada unit receivernya. Yang gue suka dari produk ini adalah dia buildnya dia ada lubangnya gini, jadi bisa di mounting di meja, atau kalau ada rig atau box atau hard case, ini bisa di screw ya, itu yang gue suka. Sama satu lagi ada fitur unik dari si Bafo ini ya, dia itu ada colokan infrarednya. Jadi ada receiver sama transmitter infrarednya juga. Ini akan gue bahas nanti, ini fiturnya unik sih. Nah, gue mau ngejelasin sedikit tentang cara kerjanya extender ini. Jadi simple banget ya. Ini ada sendernya atau transmitternya. Nah, transmitternya ini tinggal kita taruh di lokasi kameranya ya. Jadi kalau kamera output HDMI, dari kameranya tinggal di output ke HDMI in-nya. Ini ada HDMI in-nya ya. Nah, dari HDMI in-nya ini ada colokan RJ45 untuk kabel Cat6 ya. Jadi Ethernet-nya dimasukin ke sini, dan ini bisa up to 60 meter. Bisa langsung ditarik ke lokasi item ininya nih ceritanya ya. Jadi kamera masuk sini. Nah, dari sini RJ-nya, Cat6-nya masuk ke receivernya, dari output HDMI-nya akan masuk ke switchernya, switcher videonya ya. Jadi mereka cuman untuk penghubung aja ya, antara dua titik ya, untuk sistem HDMI. Dan ini dua-duanya harus ada powernya ya, karena dia harus mengkonvert sinyal HDMI-nya ke sinyal Ethernet ya. Entahlah apa yang terjadi di dalam box ini.
Ya, gue bukan seorang engineer atau ngerti teknis, tapi yang jelas mereka harus mengcover dari HDMI ke sinyal internetnya ini dan menggunakan power. Jadi ada colokan power untuk masing-masing, ini 5 volt dan untuk receivernya juga 5 volt. Jadi ini bisa ini cocok banget untuk production ya menurut gue yang permanen atau semi permanen. Jadi kalau misalnya kayak gereja gitu kan pasti atau masjid, kegiatannya tuh pasti ada terus gitu, repetitif, ada terus. Jadi ini bisa di mounting ya secara permanen di lokasi dekat kameranya. Jadi dari kameranya tinggal tarik kabel HDMI, terus masih bisa gerak-gerak dikit gitu kan. Dan yang satu lagi bisa di mounting di FOH-nya. Ya, misalnya ada 2 gitu atau 3, jadi item mini. Terus bisa ini di mounting 1, 2, 3 ke power, dan kalian bisa udah langsung dapat multicam production dengan jarak yang mantap gitu, up to 60 meter. Sangat berguna untuk yang seperti itu. Nah, kita boxnya ini masih ada isinya lagi di dalamnya. Angkat. Nah, ini ada manual booknya. So, ini sudah include powernya ya. Modelnya kayak mirip chargeran HP. Ini power 1, berarti powernya mungkin ada 2 ya, harusnya sih ada 2. Ya, ada 2, satu buat receiver, satu buat transmitternya. Dan ini ada infrared. Yang ini IR in ya, ini receiver, dan yang ini berarti transmitternya ya. Transmitternya. Nah, gue akan ngejelasin sedikit apa sih fungsinya ada infrared ini. Kalau gue sih jujur, kalau untuk kegunaan broadcast live streaming tidak akan menggunakan ini ya, karena nggak penting. Tapi lucu aja. Jadi contohnya gini, kayak misalnya lo punya sebuah player ya, video player kayak DVD player atau laserdisc player. Nah, yang muda-muda nggak tahu nih apa tuh laserdisc player. Tapi nggak, intinya kalau lo punya sebuah player yang output HDMI di sebuah ruangan dan lo TV-nya di ruangan yang lain. Contohnya nih ya, playernya di ruangan A, terus TV-nya di ruangan B. Dan lo pengen ganti misalnya stop atau play si playernya ini. Nah, nggak mungkin kan lo pindah ruangan dan lo nge-stop atau nge-play di ruangan DVD-nya terus lo balik lagi ke ruangan TV-nya. Kayak ribet banget. Nah, itu gunanya si infrared ini. Jadi kalau misalnya si transmitternya itu dia akan berpasangan dengan si sendernya ya. Misalnya lo dari DVD player masuk ke si sendernya ini. Nah, IR kabelnya dimasukin ke sini. Jadi ini kebalikannya ya. Ini akan nge-transmit video, tapi infrarednya akan nge-transmit perintah ke si DVD playernya. Jadi remote DVD playernya ini bisa lo bawa ke ruangan yang ada TV-nya, dan ada juga si buat capture infrarednya ini yang akan dicolok ke si receiver videonya, sehingga lo bisa mengontrol si DVD playernya dari ruangan yang ada transmitter IR-nya ini. Jadi gunanya itu sih. Jadi biar nggak ribet, kalau lo ada player di suatu ruangan, video player di suatu ruangan, dan TV-nya di ruangan yang lain, lo bisa ngambil remote-nya dan menggunakan di ruangan tersebut. Nah, pastinya kalau buat streaming dan broadcast, ini tidak akan dibutuhkan ya, karena kita tidak akan menggunakan remote kontrol segala macam. Tapi gue cuma pengen ngasih tau aja bahwa ada lo yang mikirin sampai segitunya. Menurut gue itu ya smart lah. Mungkin ada orang-orang yang bisa menggunakan fitur ini, bisa menjadi sebuah solusi. So anyways, Bafo BF3724 ya, ini katanya bisa support Full HD 60 Hz, berarti 60p ya, harusnya bisa 60p. So kita akan ngetes ya extender ini hari ini dengan kabel Cat 6. Ini yang gue sudah siapin 60 meter ya, 60 meter. Ini pastinya nggak perlu gue tarik ya sampai sejauh 60 meter. Gampang aja ngetesnya. Kita akan melakukan 2 tes seperti biasa. Yang pertama adalah, ini gue ada GH5S ya. Gue ada GH5S. Ini GH5S-nya akan gue output HDMI-nya masuk ke si sendernya ya, ke transmitternya. Terus menggunakan kabel 60 meter ini masuk ke receivernya dan akan masuk ke ATEM mini ya. Kita lihat apakah gambarnya stabil ya, ada masalah atau tidak. Dan setelah itu kita ngetes gambar dari kamera, kita akan ngetes gambar dari
output dari laptop gini ya, untuk tes gaming untuk 60p-nya seperti apa hasilnya. So gue akan setup dulu. Oke, gue sudah selesai setup ya. Gue jelasin sedikit mungkin ya setupnya. Ini ada kabel HDMI yang masuk ke GH5S ya, ini ke kabel Cat6-nya 60 meter masuk ke receivernya. Ini ada kabel HDMI ya, Lindy ya, masuk ke item ini. So gambar yang kalian lihat ini sekarang ini nih, gambar ini adalah hasil dari GH5S yang masuk ke item ini. Kalau secara kualitas sih gue ngeliat oke banget ya, nggak ada perbedaan ketika tadi gue nyolok HDMI langsung. Dan ini setting kameranya sudah 60p, outputnya Full HD. Kita coba ini kali ya, gerak-gerakin sedikit. Woi, gerak, geser-geser dikit. Ayo. Lumayan ya. Ini maksudnya untuk, nah itu ada sedikit. Overall sih lumayan oke lah gitu. Kalau misalnya pun kalian pakai untuk syuting kan nggak mungkin juga digojlok-gojlok. Pasti ini akan dipatenkan lah. Oke, so tesnya berhasil ya, 60 meter. Outputnya jernih sama seperti nyolok HDMI direct. Terus sekarang berarti kita akan ngetes untuk nyolok bukan dari kamera ya, tapi dari laptop nih, dari laptop gaming. Kita akan coba capture game. Oke, so inilah ya, Bapak Simon sudah mulai main. Kalian bisa ngebayangin ya, Bapak Simon sebenarnya sih dia main sebelah gue sih, deket banget. Tapi kalian bisa bayangin, ini ada total ada 60 meter kabel Ethernetnya ada 60 meter. Kabel HDMI-nya ada 8 meter dan ada yang 2 meter. Jadi total ada 70 meter ya kabel yang terhitung antara item mini yang digunakan buat capture gameplay ini dan si Mulki yang sedang main. Mati Mul. Mati. Kok mati? Oh, drone-nya. Oke, sementara ini gameplaynya sangat smooth ya. Kalau gue ngelihatnya sih 60p halus. You have located a bomb. Gampang lah ya. Suaranya juga sangat clear ya. Luar biasa Bapak Mulki. Oh, belum ngebunuh. Saya kira ngebunuh barusan. Oh, belum ya. Main bom dia. Suaranya sangat jernih, gambarnya sangat jernih. Ada apa ya istilahnya ya? Nggak ada drop frame yang gimana, halus banget. Oh, nggak dapat. Oh, itu ngebunuh yang di bawah ceritanya. Bapak pakai cara-cara ini, Bapak. Pakai cara-cara ini. Picik mainnya, nggak suka. Spesialis cara cups. Baiklah, testingnya sudah selesai ya. Tadi menggunakan kamera dan juga menggunakan output dari laptop ya, gaming at 60p Full HD. Hasilnya mantep banget, suaranya juga jernih banget. Tadi juga tadi gue gerak-gerakin dikit dan akhirnya sempet sih hilang, tapi itu juga setelah gue menggunakan banyak banget tenaga lah ya. Tapi itu pun nggak tahu dari HDMI-nya atau dari kabel Ethernetnya yang membuat dia agak-agak kehilangan sinyalnya. Tapi overall ya, jujur ini kan pertama kali gue menggunakan dan menyoba si HDMI extender ini, dan kok gue kayaknya ngelihat hasilnya agak-agak nyesel kenapa nggak dari dulu pakai sistem kayak gini. So, recommended banget ya. Gue tinggal ini aja sih yang belum kita coba adalah kalau dari suhu sih ya. Tadi kita pakai lumayan agak lama ya, total hampir 30 menit.
Suhunya sih oke banget ya, nggak kerasa panas yang gimana-gimana. Tinggal ngetes seberapa lama dia kuat bertahan kalau dipakai terus-terusan di lapangan, itu yang kita perlu tes. So recommended banget buat yang butuh solusi ya untuk extend jarak HDMI untuk production kalian, untuk broadcast kalian. Recommended banget ini Bavo, apa tadi nama modelnya, BF3724. Dan gue ada satu tips lagi sebelum menyelesaikan video ini. Kalau kalian mau bikin jaringan yang base-nya Ethernet ya, menggunakan kabel Cat 6 ini, gue kemarin juga sekalian ngebeli ini ya, anak-anak IT pasti udah tahu ini adalah cable tester ya, cable tester untuk ngetes kabel LAN kalian. Takutnya kalau ada masalah atau apa, mikirnya oh ini HDMI-nya, ini apanya ini, atau kejadian kabel LAN yang rusak. Ini harganya murah banget ya. Ini murah banget, kalian bisa beli di lapak-lapak online. Dan simple banget cara kerjanya ya. Ini tinggal dinyalain. Ini masukin satu ujung. Nih RJ45-nya dimasukin ke satu sisi, terus ujung satunya lagi dimasukin ke sisi lain ya, seperti ini. Dan dia akan ngecek seperti ini. Dan kalau inline semuanya hijaunya 1 sampai 8, artinya kabelnya berfungsi dengan sangat baik. So ini device-nya murah banget. Daripada kalian pusing kalau misalnya ada kendala dan kalian penasaran yang rusak itu apa, nah kalau lo punya kabel tester seperti ini, lo bisa langsung dapat jawabannya nih, kabelnya yang bermasalah atau HDMI-nya yang bermasalah atau apa yang bermasalah. So cukup segitu aja dari gue ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi solusi buat teman-teman di sana yang membutuhkan jarak produksi yang panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di FVME Studio. Untuk teman-teman yang pengen tanya pertanyaan teknis segala macam, bisa join Facebook grup kita ya, Indonesia Streamer Society. Di sana lingkungannya sangat ramah dan sangat positif ya, nggak ada yang pelit ilmu, semuanya saling membantu. So langsung aja join di Facebook grup kita. Dan udah sih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.